selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids yang dikasihi Tuhan. Wah, nggak terasa ya kak, ini sudah hari Minggu lagi. Iya kak, cepet banget ya. Puji Tuhan kak, hari ini kita masih bisa beribadah bersama meski masih lewat ibadah online kak. Iya, puji Tuhan, bersyukur lewat kecanggihan teknologi kita masih tetap bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Aku, Kak. Lebih tinggi lagi. 2 tangannya dong. Nah, kayaknya udah pada siap.
Sudah pada semangat? Sekarang kita coba di acara apa? Sunday Funday, everyday, sing and shout for Jesus. Selamat pagi adik-adik semua. Nggak terasa ya, kita sudah jumpa lagi di hari Minggu di ibadah Sunday Funday. Nah, sebelum kita mulai ibadah Sunday Funday, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan selama 1 minggu ini ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kalau kami sebentar akan memuji menyembah Engkau, biarlah ya Tuhan, nama-Mu disukakan ya Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan ibadah Sunday Funday, berkati setiap kami, biarlah dari hati kami keluar pujian penyembahan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat gak waktu kita pulang dari gereja, habis acara Sunday Funday, kita ketemu seorang anak yang nangis di pinggir trotoar dekat gereja Kak. Ingat Kak? Oh iya. Waktu itu kita lihat dia sendirian, nangis gitu kan Kak, kayak kebingungan gitu. Dan waktu kita tanya kenapa kok dia nangis, ternyata dia itu lapar Kak. Dan dia nggak bisa pulang kalau belum dapat makanan. Dan ternyata dia itu seorang pengamen. Iya, dan ketika kita bagi makanan sama dia kelihatan bersyukur banget ya Kak ya, seneng akhirnya bisa makan. Dan waktu itu perasaanku seneng banget, karena walaupun aku gak bisa bantu banyak, tapi setidaknya aku bisa berbagi walaupun hanya lewat makanan saja. Iya Kak, dan ketika sampai rumah, aku itu masih kepikiran loh Kak sama anak itu. Tapi aku cuma bisa berdoa buat dia Kak. Wah, yang dilakukan Kak Daud luar biasa ya. Padahal gak kenal loh, tapi mau mendoakan anak itu. Satu
kan ngomongin tentang mendoakan. Dan kakak yakin kita semua, kakak-kakak yang di sini, adik-adik yang di rumah juga pasti rajin berdoa kan? Contoh, doa mau makan, doa mau belajar, tidur, dan lain-lain. Tapi apa kita juga sudah berdoa buat orang lain juga seperti Kak Daud? Berdoa buat orang lain ya Kak? Seperti berdoa buat orang tua, saudara gitu ya? Iya. Kalau itu sih Kak udah termasuk dalam doaku. Iya, sama Kak. Aku biasanya juga nggak berdoa buat diriku sendiri aja, tapi aku biasanya juga berdoa buat guruku di sekolah, guru sekolah mingguku. Aku doakan supaya bapak ibu guruku sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Wah, pasti adik-adik Elohim Kids juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak yang ada di sini. Aku juga berdoa loh Kak buat orang lain seperti yang kakak-kakak lakukan, seperti yang Kak Daud lakukan tadi, meskipun kita nggak kenal. Contoh, saat ini kan banyak sekali virus corona ini kan masih ada nih Kak di sekitar kita. Masih banyak pasien-pasien yang belum sembuh. Dan aku berdoa loh Kak buat mereka. Aku juga berdoa buat para dokter, suster yang bertugas. Aku berdoa untuk mereka semua. Nah, kakak-kakak dan adik-adik di rumah, tahu nggak kalau selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, Tuhan juga mau kita mendoakan orang lain. Karena Tuhan Yesus juga sayang dengan mereka. Iya, betul banget Kak. Tuhan mau supaya kita juga berdoa untuk orang lain. Gak cuman buat diri kita sendiri aja. Jadi misalnya ada saudara atau teman kita yang sedang mengalami kesulitan atau ada yang sakit, kita bisa membantu mereka melalui doa kita. Nah Kak, hari ini kita punya cerita tentang apa nih? Tentang tokoh Alkitab yang bisa kita bagiin ke adik-adik. Nah, ada cerita Kak, di mana orang ini selalu teringat untuk mendoakan orang lain. Siapa ya dia adik-adik? Coba kita lihat. Nah, dia bernama Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Bapak Paulus.
Iya betul, Bapak Paulus. Kak, di gambar ini sepertinya Bapak Paulus sedang berada di suatu tempat ya. Ada di mana ya Kak dia? Ini Kak, jadi Bapak Paulus waktu ini ada di dalam penjara. Tapi Bapak Paulus di penjara bukan karena Bapak Paulus berbuat jahat. Lalu kenapa dong? Ternyata Bapak Paulus di penjara karena ada banyak orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus. Karena Bapak Paulus ini sering cerita tentang Tuhan Yesus. Coba sekarang kita perhatikan ya apa yang Bapak Paulus lakukan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Di gambar ini ternyata Bapak Paulus sedang berdoa. Setiap saat Bapak Paulus berdoa untuk siapa saja. Bapak Paulus ingat orang-orang yang pernah ia jumpai dan layani. Bila ia teringat akan mereka semua, Bapak Paulus ini langsung berlutut dan mendoakan mereka. Nah, adik-adik, seperti Bapak Paulus ya, mulai hari ini setiap adik-adik belajar berdoa untuk orang lain. Ingat teman di sekolah, tukang kebun di rumah, atau bahkan pengemis yang ada di depan toko. Nah, berdoalah dengan senang hati dan untuk siapa saja. Tidak hanya untuk papa mama, kakak dan adik, tetapi juga untuk banyak orang yang ada di sekeliling kita. Iya, mulai sekarang kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin berdoa dan juga mau mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Eits, tetapi bukan hanya itu aja Kak. Tuhan ingin kita saling berbagi. Tidak hanya ingat pada diri sendiri saja, tetapi juga ingat kepada orang lain. Di sekitar kita banyak orang yang kekurangan yang membutuhkan pertolongan kita. Iya, mungkin ada yang tidak bisa membeli makanan. Padahal adik-adik suka buang-buang makanan saat adik-adik sudah merasa kenyang. Mungkin juga ada teman-teman kita yang kurang beruntung yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik masih bisa sekolah di sekolah yang baik. Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi dengan teman-teman kita. Kasih ditunjukkan dengan saling berbagi dan memberi. Adik-adik juga bisa belajar untuk mau bermain bersama dengan teman, meminjamkan mainan kalau main bersama. Tuhan senang kalau kita mau berbagi. Bagi dan
sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, mulai sekarang kita belajar berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa dari kita. Yang kedua, kita mau belajar berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, yaitu orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, doakan dan berbagilah dengan senang hati. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Oke, adik-adik sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk, kita mulai. Adik, sekarang kita mau beraktivitas. Sudah siap? Siap. Oke, mulai dari apa dulu sini ya Kak? Mau yang kita buat hari ini? Hari ini aktivitas kita berjudul Kartu Doaku. Oh, Kayak sesuai tema gimana tadi ya Kak? Oke. Kira-kira seperti apa dan alat bahannya apa aja sih? Kak Daud, silahkan Nah. dijelaskan. Yang pertama, siapkan 1 kertas HVS putih ya. Lalu alat potong gunting, hati-hati kalau pakai ya. Lalu spidol warna-warni untuk berkreasinya adik-adik. Ballpoint. Boleh juga pakai pensil warna karena nanti kita akan menghias Kak Daud. Gimana, langsung aja stepnya. Yang pertama, kertas HVS-nya dilipat menjadi 2 bagian. Oke, kemudian tangannya adik-adik diletakkan di atas kertasnya itu ya Kak? Mm-mm. Oh, kita mau jiplak lagi Kak. Iya. Kayak yang Dan dulu. ini jiplaknya nggak boleh di tengah-tengah, tapi tapi harus ini kena pinggirnya Agak dekat sama kertasnya. pinggir. kertas yang Pas lipatan. Pas lipatan. Iya. Mm-mm. Oke, Dijiplak. jiplak untuk tangan adik-adik Satu tangan masing-masing. aja. Boleh dibantu mama, papa, atau kakaknya ya kalau misalnya adik-adik bingung. Nah, seperti itu. jadi ini deh jadinya. Mepetnya mepet mana sih Kak? Mepet di Coba. ini, Nah, lipatannya di bagian ya. lipatan. Jadi bukan di bagian yang terbuka ya. Kemudian digunting. Digunting sesuai dengan pola tadi tangannya tadi ya Kak? Iya. Tapi yang bagian pinggir nggak boleh ikut digunting. Kalau misalnya mau yang agak besar boleh pinjem tangannya Oh, kakaknya iya. atau tangannya Bener. mama, boleh. Boleh. Kalau Biar bisa- nanti buat tulis-tulis juga cukup ya Iya, Kak? soalnya nanti kita akan tulis-tulis nih di dalamnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, Nah, jadinya kayak 2 tangan yang terbuka iya. gitu ya Kak ya? Makanya tadi yang bagian lipatan Nggak perlu Jangan digunting. dipotong. Ya. lalu Lalu sudah jadi. Dan sekarang kita mau menulis. Oke. Apa nih tulisannya? Tulisannya Mulai ini ya dari Kak. judulnya. Judulnya apa sih Kak ini Iren? apa, Kak? Judulnya itu aku mau berdoa. Pasti adik-adik Elkids semuanya suka berdoa kan ya? Betul. Oke. Nah, itu Ini judulnya. untuk judulnya. Nah, Aku sekarang mau kita berdoa. mau tulis di bagian dalamnya. Iya. Dalamnya mau ditulis apa sih Kak dalamnya itu? Nah, di dalamnya ditulis apa Kak Iren? Kalau di dalamnya adik-adik bisa tulis doa untuk mungkin orang tua adik-adik, gurunya adik-adik, atau juga doa untuk adik-adik sendiri, kayak Iya. permohonan adik-adik gitu. Nah, kalau untuk Kak Yasi ini, Kak Yasi tulis aku berdoa untuk papa mamaku supaya selalu sehat. Nah, itu yang Kak Yasi tulis. Wah, Jadi itu ternyata doanya masih Kak ada Yasi. lagi doanya Kak Yasi. Wah. Kan tadi kita belajar untuk mendoakan Orang lain ya. lain. Sekarang Kak Yasi berdoa buat aku berdoa untuk bangsa Indonesia. Wah, luar biasa Kak Yasi. Adik-adik juga boleh tulis setiap apapun yang adik-adik mau doakan ya di kartu doa itu. Nah, kayak gini contohnya. Boleh di gambar-gambar lagi ya. Boleh Boleh. banget dihias-hias. Oke. Coba Kak Yasi hias. Nulisnya juga bisa pakai spidol boleh. Boleh pakai Pensil warna juga hias pakai boleh. pensil warna boleh.
Makanya tadi kakak sarankan pinjam tangannya mamanya atau tangannya kakaknya supaya tulisnya bisa lebih banyak. Ya, dan besar. Mudah ya aktivitas kita hari ini ya, simple. Jadi adik-adik gak ada alasan buat gak ngerjakan ya. Alat bahannya gampang. Pasti punya semua. Cara bikinnya gampang juga. Wah, Kak, dihias kuku boleh nggak? boleh, dihias terserah. Dikasih gambar-gambar, dikasih nama, diwarna. Ya, Oke, silakan berkreativitas sesuka hati adik-adik. kakak Boleh yakin dihias? pasti adik-adik jauh lebih bagus nih Pasti. hasilnya Sangat pastinya. Oke, sudah siap untuk beraktivitas? Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Dan pengumuman hari ini, yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk tetap setia membaca renungan harian yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu setiap hari. Dan juga ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau tutup dalam doa ya Kak. Adik-adik di rumah semuanya sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar untuk berdoa dan berbagi kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak selalu memikirkan diri kami sendiri, tapi kami mau mendoakan orang-orang yang membutuhkan bantuan doa kami Tuhan. Kami mau belajar berbagi Tuhan meskipun lewat hal-hal kecil yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu boleh menolong setiap kami agar kehidupan kami boleh semakin menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Dadah. Tuhan memberkati. Bernyanyi lagu baru bagimu, ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you.